Relawan pasangan calon paslon nomor 02 Ujang Endin Indrawan Dadang Solihat Hudang datangi kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Mereka didampingi kuasa hukum melaporkan atas dugaan money politik uang yang dilakukan tim paslon nomor 01 Citra Fitriami Ino Darsono. Menurut tim kuasa hukum paslon 02 Giwang Sari, pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor 01 yaitu praktik money politik. Hal tersebut berdasarkan pasal 187 huruf A angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di sini ada yang menerima amplop berisi uang Rp50.000. Terus di dalamnya terdapat kertas gambar pasangan 01, katanya. Temuan itu, kata dia, berdasarkan laporan dari 44 warga kepadanya. Dugaan politik uang itu terjadi di Dusun Parapat Pangandaran. Tapi beda RT, yang terlapornya ada 14 orang. Itu dibagikan ke rumah secara door-to-door, ungkapnya. Giwang menyebut, pelaku dugaan politik uang itu dibagikan oleh RT setempat dan kader posyandu yang mengaku dari tim Cappuccino paslon nomor 01. Menurut Giwang, perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, sebab itu berupa uang, selain itu ada kertas paslon nomor urut 01. Bahkan kata dia, ketika membagikan uang, mereka mengarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 01. Maka, ia meminta kepada Bawaslu Pangandaran dan Gakumdu bisa menindaklanjuti kejadian ini seadil-adilnya. Karena, ini jelas-jelas sudah mencederai nilai demokrasi. Kan di sini sudah terjadi transaksi jual beli suara, ujar dia. Kami dari tim hukum paslon nomor 2, Hudang, pasangan calon Bapak Dadang Okta dan Haji Ujang Endin ya, datang ke Bawaslu untuk melaporkan dugaan money politik sebagaimana diatur pada pasal 178 huruf A angka 1 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di sini ada yang menerima uang yang berisi amplop berisi uang Rp50.000, terus di dalamnya terdapat kertas gambar pasangan 01, begitu. Terus kemudian juga 44 orang ini melaporkan atau mengadukan ke kita terlebih dahulu. Saya mendapatkan aduan ini dari salah satu masyarakat tadi pagi jam 10.56, terus kemudian siangnya sekarang jam 2 tadi kita kesini untuk melakukan pelaporan gitu, aduan ke Bawaslu. Di Dusun Parapat, terjadi Dusun Parapat ya. Tapi RT-nya beda-beda, ada 3 RT ya, 3 RT, RT-nya beda-beda. Terlapornya ada 14 orang, itu ke rumah door-to-door. Ada RT, ada kader posyandu yang mengaku dari tim Cappuccino. Tim SES-nya Cappuccino, ya. Kalau proses di Bawaslu hari ini kita laporan dan mungkin nanti ada 2 hari mereka mengkaji. Setelah itu kalau memang memenuhi unsur diperiksa sama Gakumdu. Masuk karena itu berupa uang kan yang dibagikan dan ada jelas kertas pasangan calon nomor urut 1. Nggak ada pernyataan apapun. Sebenarnya iya, jadi berupa diarahkan untuk mencoblos ke 01. Tidak hanya dikasih terus diarahkan ke pasangan 01. Harapannya penegak hukum ya dalam hal ini mungkin Bawaslu dan Gakumdu bisa segera menindaklanjuti. Ini harus ditindak seadil-adilnya juga karena ini jelas-jelas sudah mencederai nilai demokrasi. Karena di sini sudah terjadi transaksi jual beli suara kalau begini. Komisioner Bidang Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat membenarkan adanya laporan dari tim Paslon 02 sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Pihaknya mengaku akan melakukan kajian awal selama 2 hari kalender, hari kerja, yang terhitung sejak hari laporan. Di kajian awal itu, apakah memenuhi syarat formil atau material? Kalau syarat formil dan material sudah terpenuhi, maka kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya, kata dia.
pada hari ini Bawaslu menerima laporan. Pada prinsipnya Bawaslu siapapun yang melapor kita pasti akan terima, ya, pasti akan terima. Tapi perlu diketahui untuk laporan itu di Undang-Undang Pilkada, di Pilkada ini itu hari kerja dan jam kerja. Jadi laporan itu Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Itu kalau ada yang mau melapor. Jadi tidak ada yang melapor tengah malam. Pertama itu. Dan untuk hari ini tadi melapor itu jam 15:05. Terima mulai laporan itu jam 15:05. Laporannya sudah kita terima. Setelah laporan diterima, kita akan melakukan kajian awal. Ya, kajian awal itu 2 hari kalender. Ya, sejak laporan itu diterima, berarti hari ini hari Jumat sampai dengan hari Senin. Hari Senin. Ya. Jadi setelah laporan awal baru kemudian kita lanjutkan ke proses-proses berikutnya. Di kajian awal itu apakah memenuhi syarat formil atau material, kan gitu. Kalau syarat formil materialnya sudah terpenuhi, maka kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya itu laporan itu diregister seterusnya. Ya, intinya itu. Tapi sekarang kita belum tahu, ya, belum tahu apakah sudah memenuhi syarat formil atau material karena ditentukannya itu di kajian awal. Kajian awal itu dilakukan oleh Bawaslu, ya, jadi tidak bisa oleh seorang. Ini yang menerima. Saya sekarang itu sifatnya itu hanya menerima laporan saja. Ya. Kajian awalnya dilakukan 2 hari kerja, Jumat dengan Senin. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.